Kabar ini, kabar terkabar. Ferdinand Hutahian. Beliau ini dulu adalah kader Partai Demokrat, lalu lompat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Aduh, keteloncat rupanya. Ya, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video perdebatan sengit antara kader baru PSI. Siapa dia? Nanti lo tahu. Dan juga relawan Bara JP serta Ferdinand Hutahian. Itu sengit debatnya. Memperdebatkan masalah ucapan kalimat Pak Jokowi yang mengatakan bahwasannya dukung Prabowo Gibran 2 periode. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video gitu ya. Jangan lupa tuh. Let's go, nggak usah berlama-lama, kita simak aja videonya. Nih. Jangan kalau tidak nempel Pak Prabowo, Mas Gibran. Iya, justru apa yang disampaikan Bung Ferdinand ini sebenarnya justru sebaliknya ya. Karena Jokowi ini seorang negarawan, dia tahu persis apa situasi yang terjadi hari ini ya. Makanya beliau menyampaikan statement untuk mendukung secara full semua program-program kerakyatan Prabowo Gibran ya. Termasuk untuk mengatakan bahwa Gibran gak ada kepentingan untuk maju menjadi capres 2029. Makanya statement untuk mengatakan 2 periode itu mau mengatakan bahwa Gibran tidak ada keinginan maju 2029 karena yang akan ditopang adalah kepemimpinan Prabowo didampingi Gibran 2 periode. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa ini menjadi sesuatu yang hangat hiruk pikuk ketika seorang Jokowi berbicara. Karena apa? Saya selalu sampaikan bahwa Jokowi ini kan batuk aja itu selalu dianalisis secara mendalam ya. Apalagi bicara yang memang nuansanya berbau politik. Beliau ini seorang negarawan mantan presiden ya. Nggak ada di republik ini mantan presiden ya. Sudah nggak menjabat yang rumahnya penuh sesak massa sampai hari ini. Nggak ada. Coba sebutkan siapa. Nggak ada seperti itu yang karena kedua, mantan presiden yang lain itu cenderung memberi kesempatan kalau kepada tadi presiden yang dikatakan ada. bahwa bukan negarawan, justru beliau negarawan tulen. Apa? Beliau turun menjadi presiden, nggak ada partai yang dipimpin apa segala macam. Tetapi arus bawah ini grassroots itu punya kerinduan yang begitu dalam pada seorang Jokowi. Karena apa? Ideologi punya satu. Jokowi punya ideologi tadi. Indonesia sentris ya. Sebagai tokoh yang memang punya keinginan untuk sebagai representasi politik egalitarianisme ya. Tidak membeda-bedakan perkotaan, desa dari Aceh sampai Papua semua dibangun secara merata. Hanya di periode pemerintahan Jokowi. Orang-orang Papua hari ini terus menangis, Pak Jokowi kapan datang lagi lihat kami walaupun Bapak sudah nggak presiden. Itu ekspresi sebuah kerinduan terhadap apa yang... Jadi estafet itu ingin diserahkan kepada Gibran atau ke Pak Prabowo untuk Pak Prabowo 2 periode itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Dengan catatan bahwa semua program di periode pertama ini harus berjalan dengan baik. Makanya kami sebagai relawan sekarang begini. Jokowi kan nggak memimpin partai sebagaimana misalnya Ibu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo kan. Yang dipunyai itu adalah arus bawah, partai, ya, arus bawah dan representasi relawan yang Ini kan baru lah. Tapi selama ini kan nggak punya kekuatan politik. Makanya saya bilang sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dari statement Jokowi. Normatif aja. Emang nggak ada yang takut. Yang harus yang justru menggelitik dari Jokowi mengatakan bahwa nggak ada ngapain dukung Anies maju lagi atau dukung Ganjar maju lagi. Itu yang bisa menggelitik. Tapi kalau dukung Prabowo Gibran nggak ada yang sesuatu yang harus direspon secara berlebihan ya. Tetapi karena Jokowi itu tokoh menakutkan pada lawan politiknya. Jokowi itu tidak menakutkan sama sekali. Bagi kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata udah jangan mikir dulu. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak.
Nah, lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Lo itu mengambil kan tadi alih. Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan. Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil Tidak ada alih? yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional Justru kita menjadi menenangkan. terganggu. Gini, Pemerintahan Mana Prabowo itu terganggunya? terganggu. Ini subjektivitas Ya. saja. Itu bukan Karena gini, subjektivitas. kalau Apa menurut saya, subjektivitasnya kalau apa? menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya. Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat Enggak ada. kemenangan. Bukan ke Udah situ pasti arahnya. itu. Ini serius ini. Bukan. Itu serius. Yang pasti bahwa Dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo Oke. kemarin Oke. tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Oke. Bagaimana yang pasti sekarang begini. sudah presiden? Tapi kan Yang dalam pasti politik begini. tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu Ya, kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Enggak, yang pasti bahwa statement-statement PDI seperti Perjuangan ini, itu adalah partai pemenang statement pemilu dan seperti PSI tidak masuk di parlemen, itu yang membuat pasti. masyarakat Jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. menjadi bulat. Udah kita Enggak. kesini aja. Yang Nggak pasti mungkin itu juga tadi. ikut yang kalah kan. PDI Perjuangan Nah, saya tidak kira itu. takut. Oke. PDI Perjuangan adalah Maka pemenang pemilu. hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Tidak ada khawatir. Bos, Anda ini jangan gajah, bos, gajah. Anda jangan mengamati Aduh. situasi. Gajah Gajah, itu bos. gajah kecil. Oke, kita Mana ada gajah kecil? Ada itu Oke, buktinya gajah bentar, kecil. Bapak, Lihat dengan saya ke benar. Bung Pangi deh. Bung Pangi, analisis Anda seperti apa? Iya, saya ingat soal yang satu paket itu presiden wakil presiden itu 2 periode itu jarang Ya. sejarahnya ada di Indonesia. Dan di periode kedua biasanya incumbent itu bicara untuk memberhentikan semua paket ini kan nggak mungkin dia juga membesarkan di luar kader dia. Atau sama sekali tidak memakai kadernya. Karena setelah dia tidak lagi the ruling party berkuasa, dia memikirkan siapa yang jadi nih. Ya. Apakah akan memberikan jalan ke Gibran? Boleh nggak itu? Mau Boleh nggak? Itu ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Tapi Secara konstitusi boleh tidak? tapi mau nggak Prabowo mengasih jalan Nggak itu? ada. Jangan pikirkan Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo sudah punya keputusan sendiri. Saya tanya Anda sebagai peneliti, Ya. boleh tidak orang punya harapan? Itu tergantung Boleh kebutuhan. tidak? Enggak, tergantung kebutuhan Loh, elektoralnya. iya, boleh Kalau enggak? Prabowo itu jadi dengan sandal Boleh jepit, enggak enggak perlu saya Gibran. berharap Nggak perlu besok Gibran. Bung Pangi menjadi gubernur? Nah, Boleh maksudnya kan? gini, bisa gini. Boleh dong. Kalau MBG ini sukses, Loh. ya, semua partai kan tsunami kan dampak appropriating tinggi. Prabowo nggak usah kampanye ke daerah-daerah keliling seperti Gibran hari ini yang pergi Maksudnya ke ini Anda lagi sekolah-sekolah. ngomongin Pak Prabowo apa atau Pak Jokowi ini? Dengar. Ini nggak perlu Prabowo itu keliling daerah. Udah kusut. Dia cukup tidak perlu kampanye. Dia hanya pergi ke PBB, keluar dari negara ke negara. Ya. Sementara Gibran hari ini gerasa gerusut keluar ke daerah, masuk kampung, Menarik masuk ke ini. sekolah, nggak masalah kan? Coba. Tapi artinya kalau memang nanti ini yang menang, memang kan tidak ada lawan tanding yang sebanding. Memang nggak akan mungkin dipasangkan. Menarik tapi nih, bisa Bung- mungkin Bung- dipasangkan Oke. Menarik, dengan Bung Pangi, ya. dengan sandal jepit pun. Kalau memang itu tidak perlu, ya Prabowo akan Jangan cari yang dong, lain. masa presiden Meskipun ada banyak kawannya variabel sandal untuk jepit. menentukan Tergantung kemenangan apa begitu ya. targeting Ini besok, salah, tingkat terus. kepuasan besok. Enggak, Nggak Bung ada Pangi perlu, begini. tapi kalau Menarik memang yang butuh. Bung sampaikan bahwa Karena kemenangan nggak ada itu sejarah Pilpres di Indonesia yang pasangannya itu paketnya 2 kali terpilih. Oke. Baru 2029 akan terjadi. Nah. Satu, karena apa? 2029 Silent, jauh. silent majority, silent majority itu tuh basis masa Jokowi itu berkolaborasi dengan basis masa Prabowo itu sulit untuk ditandingi hari ini. Silent majority ada di pihak Jokowi Gibran. Gibran kalau dibilang tadi dipertanyakan di mana Gibran ketika misalnya terjadi kerusuhan. Gibran bekerja dengan senyap. Beliau ke Papua sampai ke Papua Nugini ketika kerusuhan karena ditugaskan oleh seorang Presiden Prabowo. Dia Sulit menunaikan tertandingi tugas itu. dalam kapasitas sebagai wapres yang Anda yakin silent sulit movement. tertandingi begitu ya? Oh, susah Meskipun pemilu sekali, masih jauh sangat ya? susah. Oke, Sangat sebagai sulit. Terlalu partai berat. Ya. terbesar dan pemenang seperti apa nih Bang Ferdinand? Ya, yang jelas gini, kita sebetulnya tidak ingin masuk dalam soal Prabowo Gibran atau siapa. Bagi PD Perjuangan saat ini jelas bagaimana kita mengeluarkan masalah Indonesia ini dari permasalahan yang timbul akibat warisan dari Jokowi. Kita melihat bahwa banyak sekali Warisan warisan Jokowi masalah dinikmati yang PDIP dirasakan 10 oleh tahun loh. Jokowi. Pertama 10 masalah tahun konstitusi, dinikmati PDIP. masalah hukum, masalah politik, masalah ekonomi. Kita ini semua sekarang bermasalah. Oke. Dan itu adalah warisan Jokowi. Dan PD Perjuangan mendukung Pak Prabowo untuk keluar dari berbagai macam masalah ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah bicara tentang paket 2 periode, itu yang membuat kita menjadi lucu. Oke. Ini orang sebetulnya mau ngapain sekarang? Oke. Begitu Oke. pertanyaan kita. Sampai di situ. Ya begitulah ya video perdebatan sengit antara Ferdinand, kader PDIP dengan kader PSI dan juga relawan Bara JP. Luar biasa bukan?
Ferdinand menyinggung masalah warisannya Pak Jokowi. Sampaikan bahwasannya oleh kader PSI bahwa yang menikmati warisan Pak Jokowi itu ya PDIP. Dan itu menurut gue sih telak ya, telak banget. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.